Oke, balik lagi bersama gua Rapcio Tarigan dan kali ini ada Kak Novia Adventi, gokil, pendiri Gila, udah 3 kali nih Orpeka. kok. Hah? Udah 3 kali gue di podcast lu nih. Iya, makanya lu orang yang paling sering. Nanti bentar lagi di demo tuh sama grup Gamecast Tanah Air. Undang dong pemateri yang lain kayak gitu kan. Ya, emang yang lain mau. Nah, itu dia pertanyaan gua Tanyain. gitu loh. Yang lain kan kagak mau kayak gitu kan. Makanya gua juga agak bingung. Nanti disangka pilih kasih ya kan, nggak ngajak-ngajak kayak gitu. Jadi gimana nih kabar nih? Gila. Baik, puji Tuhan. Gue mau ngucapin ini deh. Selamat Apa? merefleksikan sengsara Kristus. Iya, udah Jumat sengsara hidup Agung. gue. Hidup gue udah sengsara ini. Lu sengsara? Pusing hidup gue nih, aduh. Di Kalimantan Ngobrol santai aja ya. Kenapa? di Kalimantan gereja udah buka belum sih? Kenapa kok? Sorry. Di Kalimantan Tengah gereja udah pada buka belum sih? Atau Belum. masa sih? Eh, Kalimantan Tengah itu Zona ada merah? beberapa sih, ada beberapa, tapi memang ketat banget. Kalimantan Tengah masuk 5 nasional untuk grafik COVID tertinggi se-Indonesia. Anjir. Padahal jauh dari Serius, bener. Jakarta ya. Enggak. Kalau Palangkaraya ke Jakarta kan cuma 1 jam lebih aja. Ah, Mungkin masa di Pak sini karena ini kali ya. dari Palangka Satu ke jam Jakarta lebih aja. 1 jam lebih doang? Iya, serius. Nggak Tiketnya juga percaya. murah, paling 600-an. Nggak percaya gue. Repko cek dulu dong, Traveloka, Traveloka. Serius. Nantilah kalau gue ini kan ada kerjaan di sana tuh gue ke sana gitu kan, atau bertemu siapa di sana ya kan. Siap. Gue fasilitasi. Mantap, ini menarik sih. Cap, kemarin gue ngeliat ini status di WhatsApp lu tuh soal apa, soal fisik, soal body shaming. Ada apa sih sebenarnya? Gue tuh kepo soal itu. Mungkin lu bisa share Oh, latar belakangnya tuh kenapa sih gitu loh. lo ini ya, Stalker. enggak sih, aku sekarang ini kan gini ya, apa namanya, di era pandemi ini Mhm. semua udah bertransformasi dari misalnya dari misalnya luring ke daring gitu ya. Mhm. Jadi kita udah mengalami satu degradasi nilai aja sih buat gue dalam hidup ini. Tapi untuk hal-hal substansial yang apa ya, hal-hal yang fundamental kayak misalnya kita menghargai orang, Mhm. terus kemudian kita melihat orang begitu begitu berharga sama berharganya dengan kita itu kayak makin terdegradasi juga gitu. Jadi penghargaan kita terhadap kemanusiaan, penghargaan kita terhadap eh, terhadap perbedaan itu udah kayak semakin tipis gitu ya, udah kayak semakin tidak bernilai lagi, tidak berharga lagi gitu. Nah, kenapa gue bikin status itu sebenarnya status itu bukan berarti gue curhat ya, Mhm. tapi melihat realitas yang terjadi di sekitar gue Mhm. mau speak up gitu. Makanya Mhm. gue selalu bilang bahwa kalau bisa Novia Adventi Juran itu menjadi voicing to the voiceless gitu loh, menjadi orang yang bersuara, menjadi suara bagi mereka yang nggak bisa bersuara gitu. Jadi gue melihat realitas bahwa orang kok dinilai berharga karena fisiknya gitu, atau karena sesuatu yang ada pada dia gitu, yang menurut gue kapital semua gitu loh, buatan pasar semua gitu. Orang Oke. nggak dilihat berharga karena dia punya kualitas, punya kapabilitas, integritas, kejujuran gitu. Oke. Orang tuh jarang melihat orang lain berharga dalam aspek-aspek itu gitu loh. Kenapa orang hari ini menilai orang, memberikan standar kepada orang itu dari hal-hal yang physically aja gitu, dari Oke. hal-hal yang gimana ya kok ya, yang kelihatan aja gitu. Oke. Ini Hmm. ini menarik. Tapi kan pada kenyataannya ketika lu masuk kerja, pasti yang dilihat adalah ini kan apa, fisiknya harus bagus, harus good looking misalnya kayak gitu. Itu kan menjadi apa ya? Menjadi bantahan atas statement lu bahwa sebenarnya fisik itu nggak bisa di apa ya? Nggak bisa di counter seperti itu karena itu udah menjadi sistem kan. Iya nggak sih? Iya, ya karena memang
sistem kita di Indonesia ini terkesan liberal dan kapitalistik gitu loh. Sistem pembangunan kita tuh liberal, kapitalistik gitu. Jadi aspek-aspek kayak penampilan, hal-hal yang ya penampilan, kinerja segala macam itu orang nilai dari penampilan fisik lo gitu. Karena apa? Karena sistem kita tergerus dan tergradasi oleh nilai-nilai liberal dan juga kapitalistik gitu loh. Jadi menurut gue ketika misalnya ditanya itu emang benar gitu loh. Bahwa hampir di semua perusahaan atau instansi hari ini orang melihat seseorang itu dari fisiknya gitu. Oh, ketika dia punya fisik yang bagus, good looking gitu ya. Gue nggak tahu juga standar kecantikan itu. Buat gue standar kecantikan dan ketampanan tuh orang punya berbeda-beda gitu. Kita nggak bisa sama ratakan gitu. Oke. Ada di bagian negara yang lain orang melihat perempuan cantik itu dengan bobot perempuan yang berbobot besar gitu. Bobot tubuh yang berat gitu. Ada mungkin yang ya kurus gitu ya. Itu kan standar kecantikan. Ada bahkan yang lidahnya gede di salah satu negara di dunia ini gitu. Nah, kalau misalnya dibilang bahwa standar kecantikan itu ada, ya setiap orang punya standar yang berbeda-beda, setiap negara punya standar yang berbeda-beda gitu loh. Jadi kita nggak bisa memungkiri juga, tapi untuk melawan sistem yang hari ini terbangun itu adalah bagaimana kita kemudian melihat orang lain berharga tidak dari aspek itu saja gitu. Bagaimana kita mengubah paradigma kita, mengubah perspektif kita sebenarnya kan? Iya. Oke. Tapi benar nggak? Ya, gue setuju sih. Tapi gini, kenapa seorang Novia Adventi ini terlalu ribet ngurusin kayak gitu loh? Buat gue terlalu ngurusin hal-hal yang sepele buat gue ya kayak gitu. Mungkin lu nggak sepakat sama gue, boleh kayak gitu. Iya, no. Gue ngerasa itu bukan hal yang sepele kok. Karena ada banyak orang yang hari ini, gue nggak tahu ya, tapi ada banyak orang yang frustasi, yang depresi karena dia dinilai dari fisik. Dia dibully karena fisiknya begini, atau karena mungkin dia tidak seperti orang yang lain, kemudian dibanding-bandingkan gitu. Atau padahal nih dia bisa diuji, orang bisa challenge dia lewat kinerja dia, orang bisa challenge dia lewat kapasitas, kapabilitas dan juga bahkan integritas dia gitu. Tapi ketika misalnya bicara physically ya dia dalam standar kapitalistik yang gue bilang, dalam standar Indonesia, dia nggak cantik, dia nggak tampan. Dan dia kalah di situ, dan itu yang menurut gue, dan tidak sedikit orang yang kemudian depresi, stres, merasa tidak berharga, merasa bahwa dia adalah yang nggak seperti yang lain gitu, berbeda. Dan itu bukan hal yang sepele kok. Penghargaan terhadap orang itu adalah hal terpenting buat gue dalam konstruksi masyarakat kita gitu. Dalam kehidupan kita bermasyarakat gitu. Penghargaan terhadap kemanusiaan itu, penghargaan terhadap perbedaan itu bahkan menjadi hal yang penting dan fundamental untuk membangun solidaritas, untuk membangun keharmonisan dalam struktur masyarakat kita. Dan itu kenapa gue bilang penting. Lo lihat juga, lo kan teologi ya. Kalau kita korelasikan dalam Alkitab, Tuhan bilang ketika misalnya seseorang menilai orang lain dari fisiknya, atau ketika orang menghina ciptaannya, maka dia menghina penciptanya gitu. Betul. Sebenarnya Tuhan mau bagaimanapun bentuk orang lain ya. Karena gue percaya semua orang berharga gitu. Gue percaya semua orang itu punya sisi uniknya masing-masing gitu. Betul. Setiap orang berharga, setiap orang unik, dan setiap orang adalah representasi dari Tuhan itu sendiri gitu. Setiap manusia itu merepresentasikan kasih Tuhan itu. Dalam diri manusia itu Tuhan memanifestasikan kasih-Nya gitu. Jadi siapalah kita sebagai manusia yang kemudian melihat dan memandang orang dari fisiknya gitu. Sebenarnya pembahasan kita ini hal yang mungkin sangat sepele bagi orang-orang yang tidak punya perspektif keadilan ya. Tidak memiliki sense of belonging terhadap kemanusiaan. Ini sangat sepele bagi mereka. Tapi kalau kita bicara dalam konteks kita yang ingin menghargai perbedaan, yang ingin menghargai keunikan, yang ingin menghargai setiap ciptaan Tuhan, maka ini hal yang penting dan fundamental dalam hubungan kita bermasyarakat. Gitu kok. Ini menarik sih. Gue nanya dong, pernah dibully nggak karena fisik? Gua sering lah. Sering ya? Sering lah. Dulu gue waktu kuliah lebih parah. Gue dibully karena
dibilang jelek, hitam, buluk. Ngapain sih lu deket sama Rapko? Orang Rapco jelek, buluk seperti Tapi itu. kok lo pernah merasa nggak berharga nggak? Atau kayak, aduh gue nggak level nih sama orang-orang begini. Pernah nggak sih lo dalam titik itu dalam hidup lo? Gue merasa nggak berharga karena temenan dengan circle toxic relationship itu. Toxic pertemanan itu, lingkaran pertemanan yang toxic. Menurut lo kita mesti jauhin nggak yang begitu? Ya iya dong. Kalau enggak kita nggak akan bisa maju. Dulu tuh gue sharing sedikit ya. Dulu tuh gue waktu kuliah semester 1, gue tuh deket sama cewek. Gue langsung bener-bener akrab, deket banget sama cewek. Tapi teman-teman gue nggak setuju karena dibilang mahasiswa baru harus begini. Tapi menurut gue ya bullshit lah kayak gitu. Tergantung orangnya. Kalau lu bagus, lu mau langsung pacaran di semester pertama pun nggak masalah seperti itu. Tapi karena ada standar kan, ada norma seperti itu. Lu harus mahasiswa baru, lu harus nggak boleh pacaran apa segala macam. Ya udah, akhirnya di situ gue kan di asrama ya. Jadi teman-teman gue yang cowok tuh di asrama menghakimi gue di rooftop. Jadi asrama gue dulu tuh ada rooftop. Ada lantai 3-nya lah istilahnya. Jadi gue duduk di tengah, teman gue ngelingker, gue tuh dihakimi kayak orang bersalah. Cuman gara-gara gue deket sama cewek. Kayak gitu. Itu berlangsung sampai gue semester 3. Semester 3 gue udah bener-bener wah gila kacau banget hidup gue kalau kayak gini terus gitu loh. Sampai cewek yang pernah gue deketin juga dia bilang, "Coy, lu jangan nyapa gue ya di depan umum, nanti bakal gue maki-maki lu depan umum kalau misalnya lu nyapa gue." Sampai hari ini tuh cewek nggak gue sapa. Kayak gitu. Jadi kalau masalah bullying gue udah punya pengalaman itu dan ya gue udah tuntas dengan itu seperti itu. Dan udah tuntas ya dalam sekarang ini udah tuntas untuk Udah hal tuntas, itu. tapi kalau gue inget teman-teman gue yang menghakimi gue kesel pasti. Lu bayangin dong, lu cuma gara-gara perkara deket sama cewek terus dibilang nanti lu takut DO, takut nanti lu drop out, IP lu nggak nyampe, kan ada peraturan drop out IP di bawah 3 lah kayak gitu kan. Terus kebetulan kemarin IP gue pas 3 waktu semester 1. Terus dalam hati gue nih orang terlalu mikirin gue amat ya, pikirin diri sendiri aja gitu loh, nggak usah terlalu ngurusin orang gitu. Itu dalam circle dunia teologi juga ada seperti itu ya gitu loh. Jadi yang namanya manusia tidak bisa lepas dari yang namanya suka menghakimi, suka apa ya, ngurusin orang kayak gitu. Iya. Kayak gitu. That's why sebenarnya gara-gara itu gue jadi malu juga deketin cewek. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Nah, gue mau bilang itu udah lama dan lo bilang tuntas, tapi dampaknya itu masih berlangsung sampai sekarang gitu kan? Iya. Kan bener kan? Iya. Gue tuh makanya sih kayak aneh aja gitu. Makanya gue mulai bertanya apakah circle gue nggak menolong, nggak peduli sama gue. Pas gue keluar, gue masuk game KI, gue diterima, gue banyak ngobrol, gue event segala macem. Ya pertanyaan gue kenapa di luar diterima tapi di dalam enggak kayak gitu. Berarti kan di game KI lu diterima ya? Iya makanya kayak gitu. Berarti game KI aman ya? Sejauh ini sih lebih dewasa karena perbedaan disiplin ilmu dari wilayah-wilayah yang lain juga membuat kayak oh ternyata seru seperti itu. Kayak lu ini udah 3 kali ngobrol sama gua kayak gitu. Keren. Terus apa lagi nih? Ya makanya gue bilang gue setuju dengan pendapat lu, tapi kan susah untuk kemudian mengatakan bahwa orang tidak memakai standar kecantikan itu. Apa sih yang hari ini lu lihat standar kecantikan misalnya menurut lu? Gimana ya gue? Kalau gue ngomong kayaknya agak berat nih. Nggak apa-apa. Cuma kan Indonesia ini kan terkungkung pada apa ya, ideologi kapitalistik ya.
yang kemudian dalam segala hal kita digempur gitu. Dalam segala hal kita digempur, termasuk juga pada kebutuhan-kebutuhan kita gitu, produk-produk yang kita pakai. Perempuan misalnya digambarkan di iklan televisi ataupun iklan apapun itu, dia akan terlihat menarik dan cantik dalam standar kapitalistik itu. Misalnya rambutnya panjang, hitam. Kemudian ada lagi iklan pelangsing misalnya. Perempuan digambarkan cantik, menarik itu ketika dia kurus tinggi. Gitu. Ada misalnya body lotion, ya, hand body lah ya, atau sabun gitu. Perempuan digambarkan cantik ketika dia memiliki kulit yang putih, mulus, bersih. Gitu. Nah, coba lo bayangkan, orang-orang Indonesia ini kan punya karakter yang berbeda, punya warna kulit yang berbeda, bahkan punya bentuk rambut yang berbeda. Gitu. Betul. Ketika misalnya itu disamakan standar ini sesuai dengan standar yang kapitalis, yang adalah yang dalam produk-produk yang dia iklankan itu, orang yang kulitnya hitam, sawo matang misalnya kayak gue, atau rambutnya ikal gitu ya, kemudian kulitnya tidak bersih putih, ataupun sorry to say badannya tidak kurus langsing gitu ya, tidak semampai, maka kita akan merasa bahwa kita bukan bagian dari standar kecantikan orang Indonesia. Gitu. Gue sepakat sih. Apalagi sorry, gue bilang teman-teman kita di Papua, saudara-saudara kita di Papua, atau saudara-saudara kita yang nona timur Indonesia, yang sebenarnya mereka punya ciri khas kecantikannya masing-masing. Betul. Gitu. Nah, Indonesia itu melihat bahwa standar kecantikannya itu yang kayak berkiblat ke ini sih, kalau gue lihatnya kiblatnya ke Korea ya. Iya. Ke Korea sih kiblatnya. Nah, jadi akhirnya kita dengan adanya iklan-iklan yang merupakan produk-produk kapitalis ini, akhirnya kita merasa bahwa kita bukan bagian dari kecantikan standarnya Indonesia gitu. Nah, padahal yang paling untuk kita mencintai diri kita itu adalah ya kita terima apa adanya diri kita sendiri gitu. Betul. Gue sepakat sih. Tapi gini, Cap. Nah, gue sepakat sama lu. Waktu beberapa tahun lalu gue ke Italia, justru malah cewek-cewek Italia itu lebih suka cowok yang kulit sawo matang kayak gue gitu loh, yang hitam-hitam manis kayak gue. Sementara di Indonesia tuh untuk orang kayak gue tuh udah bener-bener standarnya jelek lah, hitam buluk lah istilahnya kayak gitu kan. Iya kan? Harus diakui bahwa cewek di Indonesia juga carinya kayak Lee Min Ho, kayak cowok-cowok Korea seperti itu. Benar. Tapi ketika gue keluar negeri, banyak cewek yang suka sama gue, kayak gitu, karena kulit gue katanya eksotis, gitu. Jadi mereka juga punya standarnya sendiri, kayak gitu. Iya. Menurut gue yang paling penting dalam hal ini adalah bagaimana misalnya kita memposisikan diri bahwa setiap orang, apapun jenis kulitnya, apapun bentuk badannya, apapun warna rambutnya, atau jenis rambutnya mau ikal lurus, tribo, kayak ya itu bukan hal yang penting gitu loh. Jadi jangan kita coba seragamkan kecantikan atau ketampanan dengan dengan standar yang tadi gitu. Bahwa setiap orang itu punya standar yang punya ciri khasnya masing-masing gitu loh. Iya. Kita harus belajar untuk menghargai perbedaan itu gitu. Itu sih yang paling, ini bicara soal mindset sih kok, ini bicara soal perspektif aja sih. Bicara soal bagaimana kita kemudian melihat perbedaan sebagai keniscayaan gitu loh. Bahwa ya perbedaan itu ya keniscayaan gitu. Bahwa Indonesia adalah negara dengan berbagai keragamannya, termasuk juga dengan manusianya gitu. Nah, jadi kenapa kita tidak coba menghargai gitu? Nah, ini kan terbangun kelompok-kelompok yang kemudian ya mungkin dia memenuhi standar kapitalnya, standar kecantikan ala-ala kapital gitu ya. Kemudian dia membuli orang lain gitu. Kemudian dia merasa paling wow lah, paling high class lah gitu. Nah, kemudian yang lain ini kan ya merasa nothing gitu loh di tengah-tengah gempuran kapitalistik ini kan. Nah, maksud gue adalah setiap orang harus dihargai karena setiap orang berharga. Dan yang paling penting itu adalah melihat orang tuh jangan dari fisiknya aja gitu loh.
Tapi lihatlah orang itu dari kapasitasnya, kapabilitasnya, integritas, kejujuran, keuletan dia gitu. Gue yakin ada banyak kok laki-laki ganteng di luar sana yang hanya tampan saja secara dalam standar kapital gitu. Tapi mampukah mereka seperti Ratko Tarigan? Buset. Mampukah mereka menciptakan satu wadah untuk berbicara malam ini? Ini kan kita bicara soal transfer perspektif buat gue ya. Iya. Kita punya sudut pandang yang harus kita sampaikan ke publik biar mereka tahu gitu loh. Dan akhirnya gini, Cap, banyak perempuan yang terkurung dengan sistem itu akhirnya, yang tadi Kecap bilang tentang sistem kapitalistik itu. Jadi banyak perempuan yang akhirnya pengen diet, terus pakai luluran bejibun seperti itu. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Gitu. Yes, kita terjebak di situ hari ini. Kita terjebak di situ. Dan akhirnya banyak orang tua ketika ngeliat anaknya gendut merasa kok anak gua gendut ya, suruh diet, gitu, dipaksa. Bener. Ya. Padahal dan gila tuh nggak sih kok? Ini tuh kenapa gua mau bahas ini sama lo, kan ini buat gue ini penting banget. Bayangin aja dari standar yang orang bangun itu, yang dikonstruksikan orang itu, ketika misalnya ada ya anaknya gendut yang lo bilang tadi, atau anaknya kurus misalnya gitu. Lingkungan itu, circle yang toksik itu akan bilang, oh gede banget nih orang, gila. Dan kemudian hal-hal seperti itu, stigma negatif itu, hal-hal yang menyakiti itu akan akan menyakiti orang itu gitu loh, pemilik tubuh. Oh, lu kan bisa diet. Nggak semua orang punya tubuh yang fleksibel. Banyak orang di dunia ini, di Indonesia ini, yang udah diet mati-matian tapi nggak bisa kurus-kurus. Karena dia punya sistem metabolisme tubuh yang berbeda. Atau ada orang yang pengen gendutin badan supaya proporsional gitu. Dia punya metabolisme tubuh yang berbeda. Kita nggak tahu sebagaimana kerasnya usaha orang lain untuk ya menjadi seperti itu gitu loh. Jadi jangan pernah kita kemudian menstigma orang bahwa orang ya nggak berusaha lah, orang jelek karena gini-gini lah. Itu yang gue bilang tadi, ini bicara soal mindset kok, ini bicara soal perspektif kok. Bagaimana kita melihat perbedaan itu bukan hanya perbedaan ideologi gitu loh, tapi juga perbedaan bentuk tubuh, perbedaan warna kulit, perbedaan bentuk rambut gitu loh. Bahwa setiap orang punya keunikannya masing-masing. Oke. Ini perihal mindset ya. Berarti apa yang salah dengan mindset kita sebagai orang Indonesia soal kecantikan dan kegantengan ini menurut lo? Apakah orang Indonesia terjebak ataupun terlena dengan tawaran-tawaran yang diberikan TV ataupun dunia internasional tentang cewek cakep dan cowok ganteng seperti itu? Itu sebabnya kenapa cewek-cewek Blackpink lebih disukai seperti itu, ya nggak sih? Yes, kita terjebak di situ. Yang gue bilang tadi, kita terpenjara dalam ilusi pasar gitu loh. Kapitalis melalui produk-produknya udah berhasil membuat kita punya pikiran bahwa kecantikan ini standarnya dan kita harus seperti itu, gitu loh. Kita tidak menghargai kecantikan alami perempuan-perempuan Dayak di pelosok. Kita tidak terbiasa untuk mengagumi kecantikan perempuan-perempuan Papua di sana. Nona-nona Indonesia Timur yang begitu cantik dan manis. Secara natural gitu. Kita sudah tidak melihat itu sebagai sesuatu kekayaan gitu loh. Hari ini kan standar cantik ala pasar Indonesia kan bisa dibuat. Iya. Orang bisa operasi plastik, sulam alis, apalagi macam-macam gitu loh. Ya. Atau jangan-jangan ketidakpercayaan diri, Cap, dari orang-orang yang merasa bahwa mereka harus mengubah diri mereka nih seperti itu. Ada nggak sih faktor itu dalam diri mereka? Iya, jelas karena memang kan masyarakat kita udah mengkonstruksikan bahwa kecantikan tuh ini standarnya loh. Oke. Gitu. Paham. Yang ngerti nggak lo? Paham. Masyarakat kita lingkungan kita udah mengkonstruksikan bahwa kecantikan tuh ini gitu. Jadi ketika misalnya lo lahir berbeda atau lo tumbuh berbeda, lo tumbuh dengan berat badan yang berlebihan atau lo tumbuh dengan badan yang tidak proporsional gitu, lo nggak cantik
gitu. Lo nggak masuk hitungan. Oke. Wow. Makanya kenapa sangat penting untuk kita mengubah mindset. Sangat penting untuk kita mengubah perspektif bahwa setiap orang tuh adalah berharga. Setiap orang tuh punya sisi keunikannya masing-masing. Dan kita nggak bisa samakan kecantikan atau ketampanan itu sesuai dengan standar kapital. Betul. Betul. Itu yang harus diubah. Itu lagi-lagi mindset, itu lagi-lagi perspektif. Ini menarik. Gue yakin orang yang memiliki empati, orang yang memiliki sense of apa ya? Dia punya perspektif yang luas dan tahu kenapa kemudian esensinya sebagai manusia, kenapa dia ada. Gue yakin dia akan menghargai perbedaan itu. Gue yakin dia tidak akan mempermasalahkan itu. Bahwa semua orang punya ciri khasnya masing-masing. Gitu. Cap, bagaimana kemudian mengedukasi masyarakat ataupun orang-orang yang tadi Cap bilang masih terpenjara pemikirannya dalam sistem kapitalistik yang mempunyai standar kecantikan ataupun standar kegantengan seperti itu. Tadi kan bicara soal mindset loh. Jadi ya ini salah satunya dengan akun YouTube-nya Rapko juga bisa mengedukasi teman-teman penyintas. Karena buat gue gini, oke lah lingkungan kita, masyarakat kita mengkonstruksikan kita begini. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ketika kita melihat, ketika kita bertemu dan menerima perbedaan, ketika kita berdiskusi, berdialog dengan orang lain, menerima masukan, kemudian kita menempa diri kita dengan pengetahuan yang baik juga, maka kita akan punya perspektif yang berbeda. Gitu. Maka perspektif kita ini akan diubah. Kita kemudian akan melihat perbedaan sebagai keniscayaan. Gitu. Salah satunya adalah dengan cara-cara seperti ini. Kemudian pendidikan, gue juga yakin pendidikan itu sangat penting ya. Karena gue pernah baca salah satu tulisan di salah satu penyair Indonesia, dia bilang bahwa pendidikan itu adalah satu-satunya cara untuk pendidikan yang memerdekakan adalah satu-satunya cara untuk merubah wajah Indonesia. Gitu. Jadi wajah Indonesia yang sudah seperti ini bisa dirubah dengan pendidikan gitu. Nah, pendidikan yang memerdekakan pikiran itu menjadi salah satu hal yang penting untuk mengedukasi masyarakat Indonesia untuk menghargai setiap perbedaan itu, menghargai setiap ciri khas setiap orang gitu. Cap, menarik banget ini diskusi kita, Cap. Gini, Cap, di kelas beberapa tahun lalu soal teologi apa gitu, gue lupa. Dosen gue pernah bilang foto Yesus itu sangat Eropa banget katanya. Bagaimana dengan orang-orang Afrika? Ini terlalu ganteng banget ini bagi orang Afrika. Standarnya seperti itu. Emangnya orang Afrika nggak ganteng dibilang? Enggak, maksudnya ya kalau menurut standar kegantengan orang Eropa pasti kalah jauh kan, seperti itu. Ini standarnya beda jauh banget. Orang Afrika kan hitam manis seperti itu. Ini kan udah jelas beda nih. Bagaimana kita menghayati foto dan gambar Yesus itu menarik juga sih, Cap. Bahwa ternyata foto dan gambar Yesus juga Eropa banget kan gitu. Iya, bener sih. Kalau aku sih kok, aku coba untuk tidak terpaku pada hal itu. Gue merasa bahwa, gue berpikir bahwa ya Yesus itu nggak seperti yang digambarkan itu gitu. Tapi banyak orang yang percaya bahwa mukanya seperti itu. Iya, karena memang lagi-lagi kita dikonstruksikan sejak kecil, kita ditunjukin gambarnya di mana-mana di gereja, di mana-mana tuh muka Yesus tuh itu gitu loh. Nah kalau gue sendiri gue berpikir ada di firman Tuhan kan, berbahagia orang yang percaya namun tidak melihat kan. Tidak melihat namun percaya, terbalik Bu. Ya tidak melihat namun percaya, ya ampun. Tidak melihat namun percaya kan. Nah gue sama sekali tidak pernah berpikir bahwa wajah Yesus itu. Nah iya makanya. Tapi kan dulu kita didoktrin bahwa ini gambar Yesus nih, ganteng. Dulu gue yakin. Bahkan dulu waktu gue kecil gue pernah, nggak tahu ya apakah ini kecerdasan atau ini sebuah hal yang konyol. Dulu gue pernah minta sama mama gini, karena ada foto Yesus di rumah gue gitu. Mah, pinjam dong gunting, gue bilang gitu. Buat apa nak? Bapak gue, Pak pinjam gunting dong, kata gue sama bapak gue kan.
Buat apa? Buat apa nak katanya? Mau gunting rambut Yesus kepanjangan. Bayangin. Mau gunting rambut Yesus, bayangin. Itu kan Eropa banget kan gitu. Ya emang Eropa banget kayak bule kan. Iya makanya. Dan hal-hal Tapi gue mengajak orang ini sih kok. Kalau gue kan bukan orang yang addicted banget sama agama ya. Gue bukan orang yang candunya agama tuh enggak. Tapi gue mencoba untuk membangun relasi gue dengan Tuhan itu melalui spiritualitas gitu loh. Ketika gue berbuat baik, ketika gue melakukan hal-hal yang benar, maka gue yakin bahwa representasi wajah Allah tuh di situ. Iyalah. Yesus tuh ada menurut gue ya, wajah Yesus tuh ada pada orang-orang miskin. Iya. Ada pada orang-orang tertindas. Betul. Ada pada orang yang sakit, yang tidak berdaya, yang dijolimi. Betul. Gue merasa bahwa Yesus tuh ada di sana, wajah Yesus tuh yang mereka gitu loh. Karena gue nih yakin bahwa Yesus yang gue percaya sebagai juru selamat gue tuh adalah orang yang hadir bersama-sama orang-orang itu gitu. Betul. Gue nggak berpikir bahwa Yesus itu yang seperti yang digambarkan. Makanya kenapa gue mau membangun relasi gue sama Tuhan itu bukan dalam relasi beragama, tetapi secara spiritualitas gitu. Iya. Emang gue terlalu religius banget lu lihat ya? Kayaknya enggak dah. Gue juga baru. Tapi kan kalau pendeta kan religius memang ya. Kagak lah, gue belum pendeta kali. Ade lu kali pendeta. Oh, iya. Teologi ya, teologi. Gue guru agama aja gue. Oh. Kayak gitu. Tapi itu penting juga sih, maksudnya kayak kalau ditanya misalnya apakah misalnya gue ibadah tiap minggu, gue bilang enggak sih. Karena gue membangun relasi sama Tuhan ya dalam spiritualitas, bukan dalam beragama. Lagian juga kan inti ibadah apa sih? Memuliakan nama Tuhan kan. Memuliakan nama Tuhan itu kan bisa melalui kehidupan kita hari lepas hari. Jadi tapi jangan juga jadi alasan gak ke gereja ya. Iya. Liturgi after liturgi kan. Wow, ini menarik sih. Iya, siap. Ini Cap, lalu kemudian gini Cap, tantangan ke depan untuk kita sebagai anak muda kan katanya menghadapi bonus demografi nih, tapi kemudian kita dihalangi dengan konsep-konsep kegantengan nih. Bisa nggak kita survive nih, angkatan-angkatan milenial nih? Bisa. Gue orangnya yang optimis ya. Gue selalu punya ekspektasi itu tinggi terhadap segala sesuatu yang gue kerjain. Gue nggak pernah menaruh harapan di tempat yang paling rendah gitu. Kenapa? Ada seorang laki-laki hari ini yang mengajarkan gue bahwa kita generasi yang merawat harapan. Wih, mantap. Laki-lakinya siapa sih ini? Ada deh. Jadi kita generasi yang merawat harapan gitu. Jadi gue punya ekspektasi itu besar terhadap segala sesuatu yang gue kerjain. Karena era ini orang akan melihat yang jadi pemenangnya adalah orang yang berdiri paling tegak. Yang akan jadi pemenang di era ini adalah orang yang betul-betul survive. Orang yang betul-betul mampu berkolaborasi dengan situasi ini. Yang mampu mengikuti peradaban zaman ini, yang mampu menghadapi gempuran teknologi, pembangunan dan globalisasi gitu. Dan menurut gue selama milenial Indonesia, selama pemuda Indonesia mau merubah mindsetnya, mau belajar dan mengubah perspektifnya, maka kita akan bisa menghadapi berbagai tantangan globalisasi dan pembangunan di era kekinian gitu. Itu sih yang gue percaya. Bahwa kita masih punya harapan kok. Kita harus jadi generasi yang merawat harapan itu tadi. Iya, kita masih punya harapan, tapi nampaknya seberapa besar harapan itu? Kan itu menjadi pertanyaan harus besar dong. Sebesar apa nih maksud lo? Iya, maksud gue karena kan pada implementasinya akan melawan sistem itu akan menjadi sesuatu yang menyulitkan gitu loh. Ini kan kita fight lawan sistem ini, gitu loh. Iya, benar. Banyak akhirnya gue punya konsep itu seseorang itu kuat walaupun dia sendiri ya. Seseorang itu kuat walaupun dia sendiri kok. Tetapi akan lebih kuat ketika kita bersama.
Jadi orang itu seseorang kuat karena dia sendiri, tetapi ketika dia membangun kolektif, dia juga akan jauh lebih kuat gitu. Benar. Jadi kita akan tetap lebih hebat, kita hebat walaupun kita sendiri, dan kita akan jauh lebih hebat ketika kita bersama-sama dengan kolektif. Benar. Gitu. Kita harus kolektif intinya. Karena tanpa kolektif KLB nggak jalan. KLB apa nih? Game KI lah. Karma luar biasa. Kongres luar biasa lah. Oh, gue kira karma luar biasa. Karma mah nggak usah diomongin lah, gitu. Nah, tapi lu sendiri pendiri ForPK nih, Forum Pemuda Kalimantan Tengah. Gimana kemudian lu mengedukasi adik-adik lu untuk tetap semangat? Adik-adik. Iya dong, nggak mungkin kakak-kakak dong. Iya. Gini kok, kalau di sebelum pandemi ya, sebelum era diskusi 4.0, ya beberapa tahun lalu lah, orang tidak akan pernah percaya bahwa tokoh-tokoh muda ataupun pemuda-pemuda yang di daerah yang membangun karir di daerah itu akan bisa menjadi orang yang penting dalam gerakan secara nasional bahkan. Atau orang dari daerah itu, orang tidak akan percaya bahwa dia bisa membranding dirinya melalui media sosial di zaman lalu. Orang kalau mau terkenal, mau jadi tokoh nasional, orang harus ke Jakarta. Betul. Iya nggak? Betul. Tapi hari ini kita lihat ada banyak orang dari daerah-daerah yang kemudian bersinar, kemudian melakukan banyak hal, kemudian memiliki legacy, kemudian berbuat nyata untuk daerahnya. Betul. Yang adalah bagian untuk membangun Indonesia juga gitu. Nah, gue yakin dan percaya bahwa ketika orang-orang yang sadar bekerja dengan kolektif seperti aku dan teman-teman di Kalimantan Tengah, kami ini kan punya kesadaran melihat realitas daerah kami bagaimana hari ini. Kenapa kemudian ada gerakan ForPK hari ini? Tagline kita adalah Pemuda Kalteng Mewarnai Indonesia. Itu sebagai sebuah bentuk kami merawat harapan kami bahwa kami pemuda Kalimantan Tengah, sekalipun kami di daerah, kami juga bisa mewarnai Indonesia. Kami juga bisa berbuat bagi bangsa Indonesia. Kami juga bisa berkontribusi untuk Indonesia melalui gagasan dan karya nyata kami yang ada di daerah. Itu kenapa yang membuat gue berpikir bahwa ayo dong di daerah kita semangat terus, kita lakukan hal-hal besar, lakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar gitu. Kita juga bisa menjadi bagian dari pemuda yang ikut mewarnai Indonesia, berkontribusi bagi bangsa ini dengan gagasan dan juga karya-karya nyata kita gitu. Nah, era ini buat gue harus menjadi momentum untuk pemuda di daerah membangun kekuatan gitu. Untuk pemuda di daerah mengisi dirinya dengan kreativitas, dengan ide, dengan gagasan, memperkuat jaringannya baik di nasional maupun lokal gitu. Kenapa kemudian ForPK hari ini melaksanakan kegiatan sekolah kader Lewu Harati? Itu karena kita mau bahwa pemuda Kalteng menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemuda Indonesia lainnya gitu. Bahwa kita juga bisa walaupun kita di daerah. Betul. Apalagi hari ini kalau kita bicara Kalimantan adalah pusat pembangunan nasional hari ini. Nggak bisa dipungkiri, IKN itu ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah menjadi salah satu provinsi penyangga. Kemudian program proyek strategis nasional seperti food estate misalnya, itu ada di Kalimantan Tengah. Yang gue mau adalah bagaimana orang-orang yang sadar kayak gue dan teman-teman di ForPK itu mengedukasi yang lain untuk bisa terlibat bahwa kita juga punya bagian untuk berkontribusi bagi daerah ini. Kita nggak boleh membiarkan orang yang bercerita tentang Kalteng gitu. Tetapi kita pemuda Kalteng ini, kita yang punya tanah ini yang harus bercerita, menceritakan diri kita gitu. Gitu loh. Yang harus menuliskan sejarah itu adalah masyarakat orang Kalteng sendiri, pemuda Kalteng sendiri. Jadi bukan orang lain yang menuliskan cerita tentang kami atau bicara tentang kami, tetapi kami sendiri yang harus bercerita tentang kami. Kenapa gue melakukan itu? Sebagai kepedulian gue bahwa Kalimantan akan menjadi pusat pembangunan nasional dan sudah berjalan. Dan gue pengen ngajak pemuda Kalteng bahwa ini tempat kita akan dibangun, akan ada banyak orang datang ke sini, ayo kita siap-siap. Bahwa kita juga bisa bersaing nanti menghadapi gempuran globalisasi dan pembangunan ini. Itu sih kok. Ini menarik. Tapi bukan gue sendiri ya, gue punya banyak teman-teman hebat di belakang gue yang support,
yang menjadi supporting system gue, yang selalu semangat dalam segala hal yang kami lakukan, walaupun ya emang nggak ada apapun gitu, nggak ada rewardnya dalam bentuk uang atau apapun gitu. Tapi yang gue pastikan adalah ketika kita melakukan hal baik, maka Tuhan akan memperhitungkan segala sesuatunya. Pastilah. Tapi acara lu ini for PK ini tidak digubris ataupun tidak diekspos sama PPGMKI gitu? Mungkin kan, lo kenapa sih kok pertanyaannya gitu banget? Kan perlu digubris juga dong. Ini kan kader loh yang bikin ketua cabang, mantan ketua cabang GMKI dan masuk ini barang, ampun. Enggak, gue batuk jadinya. Tapi kalau ditanya apakah GMKI support atau tidak, buat gue GMKI support. Karena yang turut bantu gue juga adalah orang-orang GMKI Palangkaraya. Ya. Ketum kemarin juga udah WA gue, dia bilang keren, bagus, lanjutkan. Lanjutkan doang, kagak ada kucuran dikit-dikit. Lo jangan mancing-mancing di air keruh dong lo. Ampun awak. Tapi gue bersyukur sih kok dengan circle GMKI, gue juga punya jaringan nasional kan jadinya. Betul. Tapi yang terpenting tuh gini kok, justru inilah sebenarnya tugas kita sebagai kader GMKI. Bahwa bukan ini ber-GMKI itu bukan waktu kita jadi pengurus gitu. Betul. Bukan waktu kita berprotes. Tapi what's next gitu. Iya, apa yang lo hasilkan ketika lo selesai ber-GMKI? Iya. Lo bisa berkontribusi nggak untuk bangsa, negara, perguruan tinggi dan masyarakat, gereja, setelah lo selesai ber-GMKI. Dan gue buktikan gitu loh, bahwa kader yang paripurna itu bukan hanya kader yang pernah jadi PP, tetapi kader yang kemudian mampu menciptakan ruang-ruang untuk mencerdaskan medan layannya gitu loh, untuk berkontribusi bagi medan layannya gitu. Ini menarik sih. Dan gue bukan tipe kader GMKI yang punya perspektif gue turun nih ke medan pelayanan. No, gue merasa bahwa gue adalah bagian dari medan pelayanan itu. Oke. Gitu. Sepakat. Keren. Hal yang wajib bagi gue untuk melakukan sesuatu bagi lingkungan gue gitu. Oke. Itu yang terpenting itu tuh. Iya. Yang terpenting jadi kader GMKI itu what's next gitu. Apa yang akan kamu kerjakan setelah selesai ber-GMKI? Legacy apa yang kamu ciptakan gitu, yang kamu wariskan ketika kamu selesai ber-GMKI. Betul, sepakat. Dan hari ini gue buktikan dengan teman-teman gue yang juga selesai ber-GMKI, kita buat satu wadah. Betul. Untuk teman-teman di Kalteng menempa diri, mencerdaskan diri, membangun jejaring. Betul. Dan gue harus bilang bahwa gue menjalankan visi misi organisasi juga ini. Wih, mantap. Ini ngeri. Keren. Cap terakhir. Niat masuk parlemen nggak? Ada untuk masuk parlemen DPR atau DPD untuk suara dari Kalteng? Untuk sekarang belum ada sih kok. Orang bilang ada beberapa orang berpikir ya. Gue bahkan di stigma sih gini. Ya ini circle kita GMKI juga yang bilang bahwa mungkin gue bukan klarifikasi ya, tapi hanya menyatakan kebenaran aja. Tapi ya gue bukan bermaksud untuk membela diri juga ya. Biarkan orang berkata apa, karena mereka tidak tahu apa yang akan kita lakukan ke depan. Gitu. Gue selalu berpikir begitu. Orang bilang bahwa for PK, kemudian gue melakukan banyak hal itu hanya karena gue pengen punya nama besar. Gitu. Waduh, gue maksud gue gini, nanya gue untuk lu masuk parlemen biar lu fight menyuarakan di parlemen, bukan buat nama besar. Ini lu enggak, gue mesti jelasin dulu ya kok bahwa apa yang gue lakukan hari ini adalah sesuatu yang betul-betul real sebagai kepedulian gue, bentuk kepedulian gue, bentuk empati gue terhadap realitas kontekstual yang terjadi di daerah gue gitu. Dan lo kenal gue mungkin nggak cuma sekali dua kali gue begini. Betul. Gue konsisten dalam jalan perjuangan dari 2014. Betul. Gitu, dari 2014 gue konsisten di jalan perjuangan. Dan kalau orang hari ini tanya, lu tanya di luar GMKI Palangkaraya siapa, orang taunya Novia Adventi. Mungkin ini klarifikasi, terserah deh teman-teman bilang ini klarifikasi. Karena gue di stigma gitu, bahwa gue memanfaatkan PORPK, memanfaatkan isu pemuda Kalteng untuk mencari nama besar gitu. Jahat banget yang ngomong kayak gitu loh. Iya, karena menurut gue gini kok,
Tapi ketika misalnya orang tahunya GMK Palangkaraya adalah Novia Adventi, gue nggak suka itu. Buat gue apa ya, penokohan dalam organisasi itu bukan hal yang baik dan sehat loh kalau organisasi. Nggak sehat gitu. Betul. Bahwa orang harus tahu GMK Palangkaraya dengan kader-kadernya yang lain juga, gitu. Kader-kader hebatnya yang lain. Gitu. Kayak Datri misalnya. Nah, tapi iya. Berjalan dengan waktu aja. Waktu akan menjawab semuanya sih. Kalau Tuhan izinkan kemudian aku bisa melayani di tempat lain, berbuat di tempat lain, ya pasti ada jalan untuk itu. Nggak usah lu dengerin omongan-omongan kayak gitu. Pengen nama besar, pengen apa itu karena orang iri nggak bisa seperti lu. Itu aja udah. Lakukan yang terbaik aja. Kalau memang lu mau kalau orang Jakarta beda perspektifnya ya. Iyalah, lu kalau mau fight di parlemen, maksud gua biar lu menyuarakan konkretnya lebih real itu nyata gitu loh buat Kaltengnya. Siap. Gitu. Siap. Nggak usah. Yang pasti gini sih kok. Dimanapun kita ditempatkan, tetap menjadi voicing to the voiceless. Iya, ngerti. Dan tetap suarakan suara-suara profetis itu, suara-suara kenabian itu. Tapi kan gitu kesempatan itu akan lebih besar ketika lu masuk parlemen, lu bikin undang-undang yang mensejahterakan masyarakat Kalimantan Tengah, seperti itu kan. Dan doain ya. Bukan soalnya kan sistem politik Indonesia bikin kita lemes duluan. Aduh, apa perlu gue jadi tim sukses lu nih, tim sesnya? Pokoknya dalam 1-2 tahun ya, maksud gue biar Tuhan aja lah. Ini jalan-jalan Tuhan, jalan-jalan iman aja. Maksud gue bukan karena apa ya, menyuarakan lebih konkret itu ya dengan peraturan perundang-undangannya gitu loh. Walaupun gue sendiri nggak ngerti hukum ya, cuman ya gue percaya lah orang-orang kayak lu kalau masuk ya fight-nya lebih kencang gitu loh. Untuk orang-orang yang ngomongin lu mah santai aja lah, mereka sirik aja tuh. Nggak ada kerjaan, mereka nganggur itu nganggur. Siap kok, siap. Thank you. Oke. Mungkin gini, Cap. Gua ini obrolan yang menarik, udah 52 menit nih. Mungkin masalah standar itu kita bisa mulai dari diri kita sendiri mungkin, Cap. Lu sepakat atau enggak nih? Gitu. Sepakat, mengubah perspektif dan kemudian bicara soal mindset tadi. Oke. Karena melangkah apapun hal-hal besar ya mulai dari diri sendiri seperti itu. Baru kita berangkat ke yang lain seperti itu. Oke, Cap. Thank you banget ya, Cap, udah ngobrol sama gua. Gila ini udah ketiga kalinya, gokil. Gue stop record. Gue mau bilang ke teman-teman. Gue punya coach yang gue punya kata-kata dari dulu tuh menjadi andalan gue banget. Teruslah menginspirasi, membawa perubahan. Sebab Republik ini menuntut pertanggungjawaban kepada generasi yang dititipkan harapan. Thank you. Sip.